mulai. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Septriana Prianus. Saya Nia Zahra. Saya Najwa Alfia. Saya Nur Zakina Esenza Quranik. Saya Nur Asyifa Ramadhani. Dan saya Mardiah. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya Elvina Putri. Saya Nur Hayatunisa. Saya Nia Normalita. Saya Helda Aryani. Saya Muhammad Iqbal. Di sebuah desa, pendidikan tidak hanya hidup di dalam ruang kelas. Dia juga tumbuh dari nasihat, teladan, dan kebiasaan kecil yang ditanamkan sejak anak-anak. Nilai kewarganegaraan tidak cukup dihafalkan, tetapi juga tentang jujur, disiplin, peduli, dan menghargai sesama. Bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang mengetahui hak dan juga kewajiban. Ia harus dilakukan, dibiasakan, dan dicontohkan. Dari guru yang sabar membimbing, dari anak-anak yang mau berubah, dan dari masyarakat yang saling mendukung. Tumbuhlah harapan akan lahirnya warga negara yang berkarakter. Guru menanam nilai, anak-anak menumbuhkan karakter, dan masyarakat ikut menjaga kebiasaan baik itu tetap hidup. Inilah guru desa penanam karakter bangsa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita belajar bukan hanya membaca dan menulis. Hari ini belajar apa Bu? Kita juga belajar menjadi anak yang disiplin, jujur, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Awal itu juga termasuk pelajaran. Iya, karena anak yang pintar itu baik, tapi anak yang berkarakter jauh lebih penting. Berkarakter itu apa ya Bu? Berkarakter itu artinya punya sikap baik, mau jujur, mau bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan peduli pada lingkungan. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Jadi belajar itu bukan cuma supaya kita pintar, tapi juga supaya kita bisa hidup baik bersama orang lain. Betul. Kelak kalian akan menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa. Pas cuma sampah sedikit, pasti ada yang bersih. Jangan buang sampah gitu, nanti halaman kita kotor. Iya, lebih baik dibuang ke tempat sampah aja. Kamu ikut-ikutan cuma sampah kecil aja juga ribet banget. Iya, aku cuma ngingetin. Anak-anak, ada apa ribut-ribut di sini? Bu, tadi dia buang sampah sembarangan. Saya tegur tapi dia tidak mau dengerin. Cuman sampah sedikit, Bu. Nah, coba lihat halaman ini. Semua orang berpikir cuma satu sampah, lama-lama tempat ini akan kotor. Menjaga kebersihan itu bukan cuma tugas orang dewasa, tetapi tugas kita semua, Nak. Saya cuma mau ngingetin, Bu. Anak-anak, ayo kita duduk dulu. Jadi, ketika ada teman yang mengingatkan, kita harus mendengarkan dulu. Semua orang harus dihargai ketika dia mengemukakan pendapatnya. Itulah yang disebut saling menghargai. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tetap harus berbicara dengan baik. Maaf ya, aku tadi gak dengerin kamu. Iya, nggak apa-apa. Maaf juga ya, tadi aku ngajak kamu. Iya, nggak apa-apa. Kita berhenti sama-sama ya. Maaf Bu, saya tadi salah. Tidak apa-apa, Nak, pernah salah. Yang penting mau memperbaiki diri. Sekarang coba ambil sampahnya dan buanglah ke tempat sampah. Baik Bu, saya ambil lagi sampahnya. Permisi Bu, ini anak-anak dan teman-teman sudah saya kumpulkan. Sapu sama bak sampah sudah saya siapkan. Baik, terima kasih. Hari ini kita mulai dari halaman ini dulu ya, Pak. Iya yuk. Kita bersih-bersih bersama supaya anak-anak juga bisa belajar secara langsung. Ayo adik-adik, kita mulai dari sampahnya dulu ya. Bu, misalnya membersihkan sama-sama, apakah termasuk gotong royong? Iya, benar, Nak. Gotong royong itu artinya bekerja bersama untuk kebaikan bersama.
semuanya, kita langsung mulai aja yuk. Ayo. Kita harus buang sampah pada tempatnya, Bu. Kita bisa bersih-bersih bersama-sama, Bu. Kalau ada teman yang lupa, kita ingatkan baik-baik, Bu. Benar nak, ketika kita mengingatkan orang lain harus dengan bahasa yang sopan ya. Ibu, kalau menurut saya, para guru, mahasiswa, dan warga yang juga mendukung, anak-anak pasti lebih mudah membiasakan sikap yang baik. Menurut saya, kegiatan ini sangat bagus. Anak-anak bisa belajar secara langsung, bukan hanya mendengarkan nasihat saja. Hari ini kami melakukan kampanye nilai kewarganegaraan melalui poster sederhana. Ada 3 nilai yang kami angkat, yaitu jujur, disiplin, dan gotong royong. Nilai-nilai ini penting dilakukan mulai dari hal-hal kecil. Salah satunya seperti menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Kejujuran dimulai dari hal kecil seperti mengakui kesalahan diri kita sendiri dan tidak mengambil hak orang lain. Disiplin itu kita mulai dari hal yang kecil, datang tepat waktu, antri dengan tertib, dan menaati aturan dengan benar. Gotong royong dimulai dari hal kecil. Ketika kita melihat sampah berserakan, maka segera kita bersama-sama membersihkannya. Dengan begitu, pekerjaan akan lebih cepat selesai dan lingkungan akan menjadi bersih. Nilai kewarganegaraan tidak hanya ada di buku. Nilai itu tumbuh dan hidup saat kita mau peduli, mau bertanggung jawab, dan saling menghargai. Dari ketiga nilai tersebut, kita dapat belajar bahwa karakter tidak hanya dilakukan dengan ucapan, melainkan harus disesuaikan dengan perbuatan. Kita dapat memulainya dengan berkata jujur, disiplin, dan mau bekerja sama membersihkan lingkungan. Menurut Ibu, apa peran guru SD selain mengajarkan pelajaran? Menurut saya, guru SD bukan hanya sekedar mengajarkan pelajaran, tetapi guru juga berperan untuk membentuk kebiasaan baik anak sejak kecil, seperti disiplin, jujur, sopan, peduli, dan menghargai temannya. Karena dari kebiasaan kecil itulah karakter mereka mulai terbentuk sebagai warga negara yang baik. Mengapa nilai karakter harus ditanamkan sejak anak-anak ya, Bu? Karena anak-anak akan tumbuh menjadi bagian dari masyarakat. Kalau sejak kecil mereka dibiasakan untuk berbuat baik, maka kelak mereka akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Assalamualaikum, Cil. Dian haur kah? Waalaikumsalam. Kadahawur. Maaf nah, ulun mengganggu waktu pian dahulu. Ulun nak batakon sedikit-sedikit ya. Menurut pian, guru itu tuh penting kah dasar membentuk sikap kekanakan di desa ini? Penting nakai, mulai dari kekanakan sudah dibiasakan belajar sopan, jujur, disiplin, lawan jangan menghargai orang lain. Lamun nyadar kekanakan sudah dibiasakan yang baik, insya Allah ini aja jadi orang yang berguna. Nah, habis itu menurut pian kenapa kekanakan tuh harus diajarkan saling membantu mulai halus? Mulai ini kita hidup kadangkala surangan-surangan. Amunnya dari halus sudah dibiasakan saling membantu lawan orang, insya Allah ini aja bisa saling peduli lawan keluarga, tetangga, lawan masyarakat.